Salam. Ada beberapa pertanyaan daripada beberapa pribadi yang berkata, kemana arah tuju manusia selepas kematian? Di sini saya ingin memberi jawaban kepada pertanyaan tersebut berpandukan beberapa teks firman Tuhan. Karena kita tidak dapat mengambil kesimpulan tanpa merujuk kepada kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, saya ingin membawa Anda membaca kebenaran firman Tuhan. Yang pertama terambil di dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 24. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini berbicara mengenai dengan dua tokoh, yaitu si orang kaya dan Lazarus yang miskin. Suatu ketika, saudara yang dikasihi Tuhan, kedua-dua pribadi ini, orang kaya dan Lazarus yang miskin itu meninggal. Lalu saudaraku, dikatakan di dalam Alkitab ini bahwa orang miskin itu yang bernama Lazarus dikuburkan. Dan pada waktu itu juga orang kaya itu pun mati. Ya. Mereka sama-sama. Tetapi yang uniknya saudaraku, dikatakan di sini bahwa orang miskin itu mati lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Perhatikan di sini saudaraku, bahwa ada dua tempat yang menjadi arah tuju setiap orang yang meninggal. Di mana dikatakan di sini bahwa orang miskin itu, yaitu Lazarus, mati lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Saudaraku, bicara tentang pangkuan Abraham itu adalah bicara tentang surga. Dan kita tahu bahwa Abraham itu adalah bapa iman. Abraham itu adalah bapa segala bangsa yang percaya tentang Allah. Lalu saudaraku, Abraham itu ditempatkan di tempat orang-orang beriman, yaitu di surga. Lalu saudaraku, Abraham yang dikatakan di dalam Alkitab ini adalah gambaran tentang surga, gambaran tentang orang-orang yang percaya, gambaran tentang tempat orang-orang yang beriman, yaitu di surga. Dan Lazarus ini dikatakan di sini bahwa dia berada di pangkuan Bapa Abraham. Seperti yang dilihat oleh si orang kaya ini ketika dia mati dan dikuburkan. Lalu dikatakan di sini bahwa si orang kaya itu memandang ke atas. Waktu dia memandang ke atas, dia melihat Abraham dan Lazarus berada di pangkuan Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lazarus itu berada di surga dan si orang kaya itu berada di dalam neraka. Karena kenapa saya katakan bahwa si orang kaya itu berada di dalam neraka? Perhatikan di sini saudaraku.
Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan ia menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengenal pasti bahwa Lazarus yang miskin itu, saudara, berada di surga, satu tempat yang menjadi arah tuju bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman. Manakala satu tempat lagi yang menjadi arah tuju adalah neraka untuk mereka yang tidak memiliki Tuhan, untuk mereka yang tidak percaya Tuhan, untuk mereka yang tidak ada satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, mari saya ingin bawa lagi satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yudas 1 ayat 9 yang berbicara, yang menyatakan di mana arah tuju manusia selepas kematian. Yudas 1 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi penghulu malaikat, yaitu Michael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi ia berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Penghulu malaikat di surga, yaitu Michael, berselisih dengan iblis mengenai dengan mayat Musa. Dan sudah tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penghulu malaikat surga dengan setan penghuni neraka sedang berselisih untuk mengambil, untuk memiliki roh Musa. Dan kita percaya bahwa malaikat Michael, ketua malaikat surga, penghulu malaikat surga, sedang berusaha untuk mengambil roh orang-orang yang percaya, roh orang-orang yang mati, untuk ditempatkan di surga bagi mereka yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan memang ada utusan-utusan iblis daripada neraka. Ada utusan-utusan neraka, yaitu iblis, untuk coba merebut mayat, roh orang-orang mati, dan tidak terkecuali juga roh orang yang percaya, untuk dibawa ke dalam neraka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari dua teks firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa arah tuju manusia selepas kematian itu memang pasti ada dua, yaitu satu adalah surga dan kedua adalah neraka. Dan teks firman Tuhan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang memberi peneguhan bahwa ada dua tempat yang ditujui oleh orang-orang yang meninggal pada waktu dia sudah mati. Mari kita melihat Yohanes 14 ayat 2-3. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus sendiri berkata ketika dia masih ada di dunia, saat dia belum terangkat ke surga, saat dia belum meninggalkan dunia ini, dia berkata demikian,
bahwa tempat Anda dan saya yang punya Tuhan, yang hidup punya hubungan dengan Tuhan, yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan mempraktikkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap hari, tempat Anda adalah di surga. Yesus mengatakannya demikian, ya, bahwa di dalam Filipi 3 ayat 20 berkata bahwa kewargaan Anda dan saya adalah di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah pasti daripada ayat-ayat firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi menyatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang mempraktikkan firman Tuhan, orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, orang-orang yang hidup bukan hanya punya agama, bukan hanya punya gereja, bukan hanya memiliki pelayanan, satu panggilan, satu pelayanan yang luar biasa, tetapi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti surga adalah tempatmu. Dan kita dapat pasti bahwa orang yang tidak punya Tuhan, sekalipun punya agama, sekalipun punya denominasi, sekalipun punya pelayanan, kalau tidak ada Tuhan, tempatnya adalah di dalam neraka. Kesimpulannya, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin jelaskan bahwa arah tuju manusia itu selepas kematian adalah surga ataupun neraka. Keputusan ada di tanganmu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.